Halo, kumaha damang? Saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Aurika Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Gempa dengan magnitudo 4,9 mengguncang wilayah Kabupaten Bandung Rabu pagi. Sejumlah bangunan rumah warga, sekolah, hingga kantor polisi rusak. Tanggapi keresahan warga, penghuni Satpol PP Kota Bandung menggerebek praktik prostitusi di sebuah apartemen. 3 atlet disabilitas yang meraih medali pada Paralimpiade 2024 di Paris diarak keliling wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Informasi pertama untuk Anda, gempa dengan kekuatan magnitudo 4,9 mengguncang wilayah Kabupaten Bandung Rabu pagi. Akibat gempa, sejumlah bangunan rumah warga hingga kantor polisi dan sekolah di wilayah Desa Kertasari rusak. Kepanikan warga memuncak beberapa saat setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,9 mengguncang wilayah Kabupaten Bandung Rabu pagi pukul 9.41. Gempa tektonik dangkal dengan kedalaman 10 km dan pusat gempa 25 km tenggara Kabupaten Bandung itu membuat warga berhamburan keluar ruangan untuk menyelamatkan diri. Sejumlah sepeda motor dan gerobak pedagang yang berada di Jalan Kertasari juga ikut terguling akibat kerasnya guncangan gempa. Masih di Desa Kertasari, video amatir juga merekam warga yang berlarian keluar ruangan karena dinding tembok rumah mereka ambruk. Puluhan pelajar SD Ciberem di Kertasari, Kabupaten Bandung juga berhamburan keluar setelah gempa merusak atap dan ruangan kelas tempat mereka belajar. Aktivitas belajar pun langsung dihentikan karena khawatir terjadi gempa susulan. Belum ada laporan korban siswa atau guru yang terluka akibat gempa. Selain merusak rumah warga, guncangan gempa juga merusak beberapa bagian bangunan Mapolsek Kertasari, Kabupaten Bandung. Genting ikut berjatuhan, diikuti beberapa barang di dalam ruangan Mapolsek yang jatuh berantakan. BPBD Kabupaten Bandung masih mendata jumlah pasti kerusakan bangunan dan laporan korban luka atau jiwa akibat gempa. Menurut data BMKG, gempa tektonik ini dipicu gerakan sesar Garsela atau Garut Selatan yang memanjang dari selatan Garut hingga selatan Bandung sepanjang 42 km. BMKG mencatat gempa ini juga bisa dirasakan warga di daerah Majalaya, Banjaran, Bale Endah, dan Cileunyi Kabupaten Bandung, serta wilayah Lembang dan Parongpong Bandung Barat hingga ke wilayah Garut. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Selanjutnya, gempa dengan magnitudo 4,9 yang melanda Kabupaten Bandung juga dirasakan oleh warga di wilayah Garut Selatan. Meski tidak sampai menimbulkan kerusakan, warga sempat panik melarikan diri keluar dari rumah karena ketakutan. Rabu pagi sebagian warga di wilayah Garut bagian selatan merasakan guncangan gempa yang cukup keras. Kejadian ini dirasakan warga desa Singajaya. Warga sempat berhamburan keluar rumah karena kaget mengalami guncangan gempa. Saya sendiri kebetulan lagi duduk-duduk santai dan getaran terjadi terasa lumayan besar, lumayan berdampak dan memang menimbulkan shock, menimbulkan kaget untuk saya pribadi dan sebagian warga juga di sini merasakan dan sebagian ada yang berhamburan keluar rumah karena memang ketakutan. Sampai saat ini belum ada laporan kerusakan ataupun korban akibat gempa tersebut karena memang mungkin relatif tidak terlalu besar gempa. Awalnya saya lagi diem mau daftar ke desa, mau daftar ke BPS. Pas saya lagi mau jalan kerasa ada getaran. Itu getarannya kayak diombang-ambing apa gimana? Enggak, cuman agak gimana ya? Sama sih kayak gempa-gempa biasanya, cuman agak kecil, cuman bentar, enggak langsung gede gitu. Meski kaget dengan guncangan gempa, namun gempa tidak sampai menimbulkan kerusakan. Getaran gempa juga terjadi tidak terlalu lama. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut.
Gudang penyimpanan pakaian di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung Selasa malam hangus dilalap si jago merah. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Langit di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung, Selasa malam mendadak terang benderang akibat kobaran api yang cukup besar dari lantai 2 sebuah bangunan yang terletak tak jauh dari jalan. Menurut petugas pemadam kebakaran Kota Bandung yang datang ke lokasi untuk memadamkan api, kebakaran melahap gudang penyimpanan pakaian yang berada di lantai 2 bangunan. Api baru berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 8 unit mobil pemadam kebakaran Kota Bandung diturunkan ke lokasi. Petugas belum dapat memastikan penyebab kebakaran. Kita terima berita pukul 18.33 ada kebakaran di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di depan pom bensin. Yang terbakar gudang pakaian. Jadi yang terbakar itu di lantai 2. Menurut saksi, api berasal di lantai 2 ya, lantai 2 di gudang tersebut. Ada kendalanya Pak? Kendala tidak ada, untuk sementara tidak ada. Aksesnya sangat mudah, depan, samping kiri dan samping kanan mudah. Kami belum tahu apa penyebab dari kebakaran itu. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kerugian material akibat kebakaran ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Petugas gabungan menggerebek sejumlah unit apartemen di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung. Petugas gabungan menggerebek sejumlah unit apartemen di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung. Dalam razia ini, petugas mengamankan 7 pasangan bukan suami istri dan 3 perempuan yang diduga menjual diri. Petugas gabungan Satpol PP serta TNI Polri bergerak ke sejumlah unit apartemen yang diduga disalahgunakan menjadi tempat praktik prostitusi online di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung Selasa petang. Terbukti di salah satu kamar apartemen terdapat pasangan muda-mudi yang bukan suami istri. Karena tidak bisa memperlihatkan KTP, pasangan ini pun diamankan petugas. Tak hanya di satu kamar, petugas kembali menemukan 3 perempuan muda yang diduga menjajakan diri karena ditemukan membawa alat kontrasepsi. Dalam razia ini, petugas total mengamankan 7 pasangan bukan suami istri dan 3 orang perempuan yang menjajakan diri melalui aplikasi online. Kami melakukan penindakan atas pengaduan yang disampaikan dari pengurus P3S di Metro Suite ini. Dan kami berhasil mengamankan 7 pasang dan 3 orang yang diduga melakukan perbuatan yang asusila. Kami akan melakukan pemeriksaan dulu, apakah ini layak untuk melakukan ke persidangan atau mungkin kita ada penindakan lainnya. Menurut perwakilan penghuni apartemen, mereka sudah lama resah dengan merebaknya praktik prostitusi yang juga kerap menimbulkan keributan dan tindak kekerasan. Selain melakukan pengawasan sendiri layaknya Siskamling, warga juga meminta aparat Pemkot Bandung serta penegak hukum untuk ikut memberantas praktik prostitusi di apartemen yang mereka miliki dan mereka tinggali. Yang merasa tidak nyaman, terganggu seperti keberisikan, terus seperti menjerit diri dan terutama banyaknya keributan, Pak. Mungkin itu ributnya seperti kayak perang antar harga, kalau ada yang misalkan menjatuhkan mereka berantem. Kami udah capek menghadapi semua ini, jadi kami minta aparat juga kerjasamanya untuk merazia tempat apartemen ini dan semoga kedepannya kita semakin tertib dan bersih dari praktik prostitusi. Diduga udah berapa lama itu, Bu? Kenapa? Diduga udah berapa lama tuh keributan lama, gitu? ini razia yang mungkin tahun kemarin pernah ada razia juga ya Pak ya. Jadi memang tindakan baru sekali ini yang terjaring besar dan saya harap semua orang juga jadi untuk memikir
2 kali untuk balik lagi ke sini karena di sini akan dijaga ketat dan itu kita tidak akan mentolerir segala tindak penyimpangan seperti itu. Berarti untuk memberikan efek jerah mungkin ya? Betul, Pak. Seluruh pasangan dan wanita yang diamankan petugas dibawa ke kantor Mako Satpol PP Kota Bandung untuk penyelidikan lebih lanjut. Praktik prostitusi di apartemen memang kerap terjadi, terutama akibat praktik persewaan kamar apartemen harian layaknya kamar hotel. Kondisi ini mengganggu pemilik dan penghuni apartemen yang rata-rata sudah berkeluarga dan memiliki anak. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Ya, 2 kecelakaan di Kabupaten Bogor dan Garut terjadi akibat mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi. Di Kabupaten Bogor, sebuah mobil yang melaju kencang terguling setelah menabrak tiang lampu penerangan jalan. Sedang di Garut, truk pengangkut permen juga terguling akibat melaju terlalu kencang saat menikung. Kelamaan nggak? Nah ini nih. Yes. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan sebuah mobil berwarna putih yang melaju kencang. Tiba-tiba oleng ke kanan lalu menabrak tiang lampu penerangan jalan umum yang berada di median jalan perumahan Kota Wisata, Desa Ciangsana, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Senin lalu. Mobil pun terpental hingga terguling dan menghantam 2 unit mobil lainnya dari arah berlawanan. Pengemudi mobil mengalami luka ringan dan kerusakan yang terjadi diselesaikan secara kekeluargaan. Warna putih melaju dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba menyeberang trotoar terus menabrak tiang PJU. Setelah itu jungkir balik, menabrak 2 unit kendaraan. Baru dia berhenti di situ. Itu ada korban nggak sih, Pak? Korban nggak ada, cuma luka ringan aja. Oke. Mobil berarti rusak parah ya? Mobil rusak parah untuk yang jenis HRV itu, terus yang ditabraknya itu ya lumayan parah. Sebuah truk yang mengangkut muatan permen Senin lalu terguling dan melintang menutupi nyaris lut badan jalan raya Bandung Tasikmalaya di daerah Cibatu Garut. Akibatnya lalu lintas terhalang. Kendaraan pun harus bergantian untuk melintas. Polisi yang tiba di lokasi memperlakukan sistem buka tutup sehingga menimbulkan kemacetan panjang hingga mencapai 3 km. Polisi menduga truk terguling akibat melaju terlalu kencang saat menikung. Sopir truk selamat dan hanya mengalami luka memar karena benturan. Asep Solihin dan Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Bogor dan Garut.